Ini adalah adegan tawanan perang tentara Jepang yang ditahan oleh tentara Soviet. Mereka diperiksa setiap hari dan siapapun yang ditemukan menderita radang dingin akan dilucuti pakaiannya dan dilemparkan ke krematorium untuk menghangatkan para penyintas. Tidak dapat dibayangkan betapa kejamnya tentara Soviet terhadap tawanan Jepang. Jika ada yang melawan, Soviet akan memilih beberapa pembuat onar untuk dibunuh sebagai contoh, dan para tawanan ini mati sambil tertawa karena mereka yang selamat akan mengalami kengerian yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Menurut statistik, ada lebih dari 600.000 tawanan perang Jepang yang ditahan di Siberia, tetapi hanya 400.000 yang akhirnya kembali ke Jepang. Kemana perginya 200.000 sisanya? Pada hari pertama mereka di penjara ini, semua tawanan berdiri dalam barisan rapi di salju pada suhu minus 40 derajat Celcius. Mereka bukan lagi orang-orang yang sombong dan mendominasi seperti dulu. Untuk menghancurkan apa yang disebut semangat Bushido mereka, tentara Soviet bahkan menulis dokumen khusus untuk mereka. Selanjutnya, tawanan perang Jepang berpangkat tertinggi dipaksa oleh pasukan Soviet untuk menginjak-injak bendera nasional mereka. Pada saat itu, pria itu berbicara kepada para pemimpin Soviet tentang konvensi internasional, khususnya aturan yang melanggar pemaksaan melakukan apapun. Kemudian ia mulai mengoceh omong kosong, mengklaim bahwa ia tidak dapat membedakan siapapun penguasa tempat itu. Para tentara Soviet hanya menyaksikan pertunjukan konyolnya. Setelah itu, pria itu dipukuli dengan parah. Namun, para tentara Soviet tidak langsung membunuhnya karena tubuhnya ditunjukkan untuk tujuan lain. Para tentara Soviet yang baik hati ingin dia menyaksikan sendiri bagaimana keyakinannya dihancurkan selangkah demi selangkah. Apa yang terjadi selanjutnya adalah akhir sebenarnya bagi para tawanan perang. Dalam suhu minus 40 derajat Celcius, mereka hanya mengenakan pakaian tipis dan melakukan pekerjaan yang paling berat, bekerja 18 jam sehari. Hanya dengan cara ini, mereka dapat dicegah untuk memikirkan hal lain, karena begitu orang menganggur, mereka pasti akan tidak puas dengan situasi mereka dan bahkan mungkin memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pemberontakan. Tindakan ini secara efektif memadamkan ambisi yang tersisa dari para tawanan perang. Di antara mereka terdapat banyak pengkhianat yang memperlakukan rakyat mereka sendiri bahkan lebih kejam daripada yang dilakukan tentara Soviet terhadap mereka. Perselisihan kecil saja dapat meningkat menjadi pemukulan brutal, tetapi mereka berhati-hati agar tidak berlebihan karena tahu bahwa cedera serius akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Mereka yang tidak tahan dengan kehidupan damai dan masih merencanakan pelarian dieksekusi. Tubuh mereka dimasukkan di dalam tungku pembakaran. Tahun itu, udara di Siberia dipenuhi dengan aroma bunga sakura. Tahun itu, 200.000 tentara Jepang terkubur di sana.